Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Bangunan Pertanian dan Lingkungan untuk praktikum acara ketiga. Kita hari ini akan belajar bagaimana melakukan pemantauan iklim mikro di dalam bangunan tanam. Pada dasarnya iklim mikro adalah parameter yang perlu untuk diamati sepanjang pertumbuhan tanaman. Jadi dari periode pembibitan, kemudian periode fase remaja fase vegetasi, kemudian hingga masa panen, seperti itu. Seperti halnya iklim, parameter iklim mikro meliputi parameter suhu, kelembaban, kecepatan angin, intensitas cahaya. Ini hanya beberapa saja dari parameter yang ada di dalam iklim. Jadi kita perlu memantau bagaimana kondisi suhu atau temperatur, kelembaban yang berkaitan dengan jumlah uap air yang ada di udara. Begitu juga bagaimana kecepatan angin. Yang kecepatan angin di dalam ruang tanam ini kadangkala dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi di dalam ruang tanam yang menggunakan penambahan kipas untuk mengontrol kondisi suhu dan kelembaban. Selain itu juga ada pengaruh intensitas cahaya yang perlu kita amati, karena cahaya sangat penting dalam proses fotosintesis tanaman, di mana tanaman menggunakan bantuan cahaya matahari untuk merubah air dan kemudian karbon dioksida yang ada di udara menjadi zat yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman itu, yang kita kenal biasanya dirubah menjadi C6H12O6 atau glukosa. Di dalam bangunan tanam, parameter ini akan sangat mendukung pertumbuhan optimal bagi tanaman. Kalau di luar seperti ini adalah budidaya tanaman, proses penyemaian. Yang di sini ini adalah proses peremajaan menggunakan talang hidroponik. Di luar tidak ada cahaya buatan Jadi ini adalah cahaya alami yang langsung diterima dari sinar matahari. Kemudian suhu dan kelembabannya sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban yang ada di atmosfer. Begitu juga kecepatan angin. Di sini ketika ada angin, tanaman ini akan sangat terpengaruh oleh angin. Kita tahu bahwa angin juga bermanfaat dalam proses penyerbukan bagi tanaman. Tetapi kalau di dalam bangunan tanam, parameter iklim ini perlu diamati karena tidak sama kadangkala kondisi di luar dan di dalam bangunan tanaman itu berbeda. Suhu di dalam bangunan tanam biasanya akan lebih tinggi dibandingkan di luar. Kemudian kelembaban ini biasanya jauh lebih rendah dalam kondisi tidak ada air di dalam bangunan tanam, tapi bisa juga RH-nya tinggi RH ini bisa tinggi kalau ada air yang cukup banyak di bangunan tanam. Seperti itu. Jadi kondisi air ini juga sangat penting untuk menjaga sel-sel di tanaman agar tetap berada dalam kondisi yang baik Karena tanaman pada dasarnya seperti makhluk hidup lainnya, lebih dari 70% mengandung air, sehingga kalau kelembabannya kurang, ini akan sangat berbahaya bagi tanaman. Kemudian di dalam bangunan tanam tadi sudah disampaikan bahwa suhu kemudian kelembaban itu sendiri tidak sama dengan di luar ruangan Jadi angin ini kadang ditambahkan dengan menggunakan kipas. Ada juga ventilasi di bangunan tanaman itu, bisa ada jendela atau pintu sehingga ada udara yang bersirkulasi di sana. Kalau tidak ada ventilasi, biasanya digunakan kipas untuk membuat adanya sirkulasi udara, sehingga proses pindah panas itu akan lebih optimal sehingga suhunya juga akan lebih baik bagi tanaman. Kemudian dalam bangunan tanaman sendiri itu
ada juga tambahan cahaya artifisial atau cahaya buatan, yang ini merupakan faktor penentu ya dalam proses pertumbuhan tanaman. Kurangnya cahaya ini akan sangat berpengaruh. Tanaman tidak bisa melakukan proses fotosintesis kalau tidak ada energi dari sumber cahaya yang cukup ya, sehingga ini perlu diperhatikan. Baik, jadi tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama adalah praktikan memahami teknis pengambilan data iklim mikro di dalam dan di luar ruang tanam untuk parameter suhu dan kelembaban serta intensitas cahaya. Jadi kita batasi hanya 3 parameter iklim ini dulu. Yang kedua, praktikan dapat menganalisa keakuratan alat ukur. Di sini kita menggunakan sensor ya. Kemudian praktikan dapat melakukan kalibrasi dari sensor. Jadi di sini kalian sudah pernah mengambil mata kuliah pengukuran instrumentasi, jadi kalian sudah mengenal apa yang dimaksud dengan sensor ya. Dan untuk mengukur data iklim, suhu dan kelembaban, sebenarnya sini ada intensitas cahaya juga satu lagi ya. Di dalam ruang tanam kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Jadi untuk tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam bangunan tanam tidak ada cahaya, sehingga ditambahkan lampu buatan, lampu ya atau cahaya buatan. Yang di sebelah kiri ini adalah kondisi ruang tanam dengan intensitas lampu LED ya, berwarna biru lebih dominan. Kemudian yang di sebelah kanan ini LED atau light emitting diode berwarna merah lebih dominan. Kemudian yang di sebelah kanan ini menggunakan lampu TL ya, lampunya berwarna putih di bagian atas. Baik, dan bahan yang kita butuhkan antara lain adalah ruang tanam, bibit tanaman, hidroponik sistem WIC, kemudian sensor suhu dan kelembaban, ada mikrokontroler Arduino Uno, ada LED ya, lampu. Di sini sumber cahaya sebenarnya ada TL juga. Di sini ada dan lampu TL. Kemudian ada kabel, kipas, ada humidifier juga di sini kita gunakan karena kipas itu tidak terlalu efektif untuk menurunkan suhu ternyata, jadi perlu ada tambahan humidifier, atau ini adalah alat untuk membuat lembab ya, meningkatkan kelembaban udara. Nah, di sini alat ukurnya yang kita gunakan adalah termohygrometer dan luxmeter. Ya, ini adalah termohygronya. Kita gunakan mini digital termohygrometer yang dapat menunjukkan data kelembaban, humidity, dan data suhu. Oke. Dan ini adalah luxmeternya yang akan kita gunakan. Kedua alat ini akan kita gunakan sebagai pembanding dalam pengambilan data yang pada dasarnya kita akan melakukannya secara otomatis ya, dengan menggunakan sensor dan mikrokontrol. Jadi inilah sistem pemantauannya. Jadi pemanfaatan sensor ini dan mikrokontroler akan sangat membantu kita dalam mengambil data ya, dalam mengambil data secara real time ya, bisa 24 jam tanpa ada manusia yang terus-menerus melakukan pencatatan. Jadi ini sebenarnya sistem pemantauan ini juga dilengkapi dengan LCD ya. Kalian sudah mengetahui LCD itu apa. Kemudian juga ada data logger untuk menyimpan data dan sebagainya. Oke, ini di praktikum pengukuran instrumentasi sudah sempat kita bahas. Kemudian kita lihat sensornya. Sensor yang kita gunakan adalah DHT22 yang bisa mengambil data suhu dan kelembaban udara. Dan sensor cahaya yang kita gunakan adalah BH1750 yang ini sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, kedua sensor ini kita hubungkan dengan mikrokontroler yang menjadi otak dari pengendalian mikronya.
Kemudian LCD berfungsi untuk menampilkan data yang telah diolah oleh microcontroller. Baik, pada dasarnya yang kita lakukan di sini adalah pemantauan di dalam ruang tanam dan pemantauan di luar ruang tanam. Untuk di dalam ruang tanam kita menggunakan dua buah sistem, ya, dua buah alat ukur, yaitu tadi termohygrometer, digital termohygrometer, yang ini kita letakkan di luar LCD-nya sehingga bisa kita lihat setiap saat, karena di sini bangun tanaman yang kita gunakan adalah berukuran kecil. Bagian ujung dari sensornya tadi yang ada kabelnya itu diletakkan di dalam. Sedangkan ini untuk di dalam ruang tanam juga kita gunakan tadi sistem pemantauan otomatis. Di dalam kotak ini ada rangkaian controller yang kemudian terhubung dengan ada data logger juga di sini. Lalu sini ada kabel, ya, kabel ini akan menghubungkan dengan sensor yang letaknya di dalam ruang tanam. Kemudian ini adalah kipas, ya, kipas untuk menurunkan suhu di dalam ruangan, ya, seperti itu. Di dalam sini juga ada humidifier, ya, cuman tidak terlihat di sini. Kemudian kita memahami bahwa kondisi di dalam bangunan tanam itu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi di luar ruang tanam, sehingga untuk pemantauan iklim mikro kita juga perlu melakukan pemantauan di luar ruang tanam, ya. Jadi kalau hanya di dalam saja kurang efektif, ya, kita tidak bisa membandingkan dengan kondisi yang di luar. Jadi perlu dilakukan pengamatan di luar juga. Nah, di sini kita juga menggunakan sistem otomatis, menggunakan sensor, ya, dan juga menggunakan termohygrometer. Pada dasarnya kita akan membandingkan data sensor dan alat ukur yang lain. Yang di sini kita menggunakan tadi ada luxmeter dan juga termohygrometer. Setelah kedua data kita dapatkan, kita perlu menghitung yang disebut MAPE atau mean average percentage error, ya, untuk menentukan akurasi, ya, di sini akurasi dari sensor yang kita gunakan. Menurut literatur, nilai akurasi yang baik itu ada di bawah 5%, ya. Ketika kesalahan atau errornya atau MAPE-nya ini adalah kurang dari 5%, ini sangat baik, gitu, ya. Kalau kurang dari atau sama dengan 5%, ini adalah sangat baik. Kemudian 10% itu adalah baik, ya. Sampai 10% itu baik, dan 20% ini kurang baik, gitu, ya. Jadi nilainya semakin kecil itu menunjukkan kesalahannya semakin sedikit dan alat ukur ini layak untuk digunakan. Oke. Nah, kita melihat di sebelah kanan ini adalah tabel data untuk pengambilan suhu menggunakan termometer digital, tadi digital termohygro, dan menggunakan sensor suhu. Sini ada data dari termometer digital, kemudian kita bandingkan dengan data yang ada di sensor suhu. Nah, kita lihat di sini. Setelah itu nanti kita menentukan selisihnya, ya. Selisihnya adalah nilai perbedaan dari termometer digital dan sensor suhu ini. Kemudian kita mutlakkan nilainya, tidak minus, ya. Nah, kita kemudian menghitung MAPE-nya. MAPE itu sendiri rumusnya diperhatikan di sini, sigma dari YI min Y topi I dibagi dengan Y topi I dikali 100%. Oke, jadi apa itu YI min YI topi? Ini adalah selisih tadi, ya, selisihnya yang ini. Kemudian YI topi ini adalah nilai dari sensor, seperti itu. Jadi nanti di sini kita akan hitung nilai dari Y min Y, berarti ini adalah yang ini, ya, dibagi dengan Y, yaitu yang sensor suhu. Kita lihat. Nah, di sini kalau kalian hitung, coba dicari apakah benar nilainya seperti ini.
Ya, kalian bisa hitung secara manual atau menggunakan bantuan Excel. Ya, jika datanya sangat banyak, menggunakan Excel akan lebih baik. Setelah kita mendapatkan data ini, kita menghitung nilai MAP-nya. Nilai MAP-nya adalah penjumlahan dari semuanya ini, ya. Penjumlahan dari semuanya, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, ini dia nilainya. Nilainya adalah 1,88. Jadi kurang dari 5%. Ya, kita bisa lihat untuk mengukur suhu, sensor DHT22 ini sangat akurat, ya, karena kurang dari 5%. Oke, nilai ini kalau kita bandingkan nanti DHT juga bisa mengukur kelembaban. Nah, kalian bisa lihat di sini data untuk hygrometer digital untuk relative humidity, itu adalah data yang di sebelah kiri. Kemudian dari, maaf, ini bukan sensor BH ya, ini sensor DHT juga, DHT22. Ini nilainya. Nah, nanti untuk tugas silakan kalian hitung berapa nilai MAP-nya, ya, MAP untuk data RH atau kelembaban relatif. Ya, dengan cara yang sama seperti yang sudah ditunjukkan di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya pengukuran data iklim kedua itu adalah intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya kita ukur dengan menggunakan luxmeter. Di sini kita bisa lihat contohnya pengukurannya menggunakan luxmeter di luar bangunan tanam yang tanpa naungan. Jadi ada tanaman, kemudian kita ukur tepat di atas tanamannya, ya, tepat di atas tanamannya. Sini alat ukurnya menunjukkan nilai 600 lux, ya, 689 dikali 100 lux. Ini artinya kita kalikan dengan 100, berarti sini 68 ribuan, ya, lux. Sangat besar sekali, 68.000 lux. Ini untuk di luar bangunan tanam dan yang tanpa naungan. Oke. Kemudian ini sebelah ini di luar bangunan tanam dengan adanya naungan. Kita bisa lihat perbedaannya sangat kecil dibandingkan yang di tanpa naungan, ya. Oke, kita bisa lihat sini 53 kali 100 lux berarti 5300 lux. Ya, adanya naungan menyebabkan intensitas cahayanya jauh lebih kecil. Kemudian di sini kita juga melakukan pengukuran secara otomatis menggunakan sensor. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa kita akan menggunakan bantuan sensor. Ya, di sini contohnya adalah membandingkan data sensor dan data yang ada di luxmeter. Yang nilainya 247. Kalau yang sini nilainya dikali 10 nih, ya. Dikali 10, jadi 2470 lux. Ya kan di sini sekitar 2095 lux, ya, di sini. Kalau kita lihat lebih dekat, jadi ada sedikit perbedaan, ya, sama seperti suhu tadi tidak sama, sehingga perlu kita cari berapa akurasinya, ya, seperti itu. Begitu juga dengan di dalam bangunan tanam. Di dalam bangunan tanam ini ada lampu, ya, lampu LED yang kita gunakan sebagai pengganti cahaya matahari. Kita mengukur manual dengan luxmeter dan otomatisnya dengan sensor. Dengan luxmeter ini adalah untuk mengkalibrasi, ya, untuk mengkalibrasi dan untuk mencari nilai MAP-nya. Kita lihat di sini untuk di dalam bangunan tanam itu sekitar 140-an dikali 10 lux, ya, berarti sekitar 1000. Sedangkan yang terbaca dengan sensor itu adalah 887,5 lux. Jadi ada perbedaan data. Nah, data ini kemudian nanti perlu kita konversi, ya, kita konversi. Jadi tidak setiap saat kita mengukur menggunakan luxmeter.
Jadi lux meter ini adalah sebagai kalibrator ya, kalibrator kita sebagai pembanding. Nah, data yang ada di sini, nilai yang tercatat di data logger, di sini ada memory cardnya. Nanti memory cardnya kita pindahkan datanya ke komputer ya, ke laptop. Nah, data yang ada ini menunjukkan nilai yang perlu dikalibrasi. Oke, ini adalah data sensor dan kita harus merubahnya menjadi data lux meter. Jadi agar nilainya sama dengan lux meter. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita perlu mencatat ya, melakukan proses kalibrasi, yaitu dengan menggunakan sumber cahaya yang berada pada jarak tertentu. Kemudian kita pindah-pindahkan posisi alat ukur ke sumber cahaya. Oke, di sini kita melakukan proses dengan menggunakan lux meter dan juga menggunakan sensor. Jadi datanya ada dua, yaitu sensor cahaya di sini dan menggunakan lux meter. Jarak sumber cahayanya di sini kita variasikan, yaitu dari 25, 20, 15, 10 dan 5. 25 ini adalah yang paling jauh dari sumber cahaya. Kemudian yang 5 adalah yang paling dekat dengan sumber cahaya. Kalau kita lihat dari data ini, ternyata kondisinya menunjukkan nilai yang semakin membesar ya, semakin mendekati sumber cahaya atau semakin dekat jaraknya, nilai luxnya semakin tinggi. Ini kita bisa lihat di sini, nilai lux semakin tinggi, baik yang ditampilkan oleh sensor cahaya di LCD ataupun yang ditunjukkan oleh lux meter. Nah, ada sedikit perbedaan ya di sini, 1603 di 1632, sini 1604. Ini 405, 359. Nah, data ini yang ada dari sensor cahaya perlu kita bandingkan dengan lux meter. Ya, kita kalau tadi kita mencari yang disebut sebagai MAP atau error, di sini kita melakukan kalibrasi. Jadi nanti nilai yang kita dapatkan dari sensor itu akan kita konversi dengan persamaan ya, Y sama dengan MX plus C. Jadi kita mencari persamaan linier yang kita dapatkan dari data ini, data kalibrasi. Oke. Sedikit lebih jelas ya, kita akan lihat grafiknya. Jadi tadi dari data tabel kita buat grafiknya antara intensitas sensor di sumbu X, di sini kita plotkan terhadap intensitas dari lux meter. Satuannya sama ya, lux. Kemudian datanya untuk jarak yang sama ya, jadi untuk jarak yang sama dari yang paling jauh ya, dari yang paling jauh dari sensor, kemudian hingga ke yang paling dekat dari sensor dan sumber cahayanya. Kemudian juga lux meter ya, paling dekat dari lux meter dan yang paling jauh dari lux meter, seperti ini. Kemudian dengan menggunakan Excel tentunya ini ya, kalian nanti bisa mendapatkan berapa nilai R square-nya atau R pangkat 2 di sini. Jika nilai R kuadrat ini semakin mendekati 1 ya, mendekati 1, nilai ini semakin mendekati 1, maka ini menunjukkan hubungan yang sangat baik. Jadi semakin valid ya nilainya. Kemudian yang di bagian atas ini adalah persamaan kurva kalibrasinya. Jadi untuk data yang tadi kalian sudah dapat nantinya ya, data yang nantinya kalian dapatkan dari sensor itu semuanya harus nanti diolah terlebih dahulu sebelum ditampilkan menjadi data lux meter dengan menggunakan persamaan ini. Jadi Y sama dengan 1,0108 X. X-nya ini adalah intensitas sensor yang didapatkan dari data logger dikurangi 60,36 ya, seperti ini. Jadi kalau R kuadratnya 1, persamaan ini ya, persamaan yang kita dapatkan ini cukup ya, cukup valid atau sehingga bisa digunakan untuk mengolah data. Kalau misalnya
R kuadratnya jauh dari 1, misalnya di sini cuma 0,1 ya, seperti itu. Nah, berarti di sini perlu kita perbaiki lagi, mungkin ada kesalahan dari sensor dalam membaca, ada konsleting ya pada sirkuitnya dan sebagainya. Ada faktor lain ya, faktor X yang menyebabkan datanya kurang valid dan tidak menampilkan data yang tepat, seperti itu. Jadi antara luxmeter dengan sensor terlalu jauh bedanya. Nah, ini videonya akan saya tunjukkan ke kalian bagaimana cara mengambil data iklim ya untuk kalibrasi tadi. Nah, ini kita naikkan ya, semakin ke atas, makin dekat ke sumber cahaya. Di sini sumber cahayanya kami gunakan lampu senter dari HP ya. Di sini ada kotak yang posisi titiknya ini sudah diberi tanda 5 cm. Ini menggunakan luxmeter set sekarang. Oke. Jadi seperti itu. Kita ulangi sekali lagi. Yang pertama dengan sensor cahaya, sini 25 cm, kemudian 20 cm, 15 cm, 10 cm, dan 5 cm. Di sini terbaca di sini ya. Dan kita ukur dengan luxmeter secara manual. Kita bisa lihat semakin besar nilainya. Baik. Nanti data yang didapatkan ini berbeda dengan data yang saya tampilkan sebelumnya. Data yang sebelumnya itu adalah kalibrasi sensor cahaya untuk variasi menggunakan LED, yang light emitting diode yang tadi berwarna merah dan biru. Yang saya lakukan ini adalah kalibrasi untuk sensor cahaya variasi menggunakan TL ya, lampu TL. Datanya kalau kurang jelas di video ya, ini adalah data yang saya dapatkan untuk pengukuran jarak 25, 20 hingga 5 cm dari sensor cahaya nilainya ini dan luxmeter nilainya yang di sebelah kanan. Nanti untuk tugas silahkan kalian mencari ya, menentukan berapa persamaan kurva kalibrasinya dan buat juga kurva kalibrasinya. Seperti itu. Ini adalah data praktikum yang perlu kalian olah. Ya, contohnya seperti yang sudah saya berikan di slide sebelumnya. Baik, itu saja untuk praktikum kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk kalian yang nanti tertarik melakukan penelitian di bidang ini ya, mengenai pemantauan iklim mikro di luar ataupun di dalam ruang tanam. Itu saja dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.